Perubahan sosial budaya yang terjadi dalam suatu masyarakat itu terbagi atas beberapa bentuk. Yang pertama ada perubahan evolusi dan revolusi. Yang kedua ada perubahan yang dihendaki dan tidak dikehendaki. Sekarang saya akan menjelaskan masing-masing dari perubahan bentuk tersebut. Yang pertama itu ada perubahan evolusi. Nah, perubahan evolusi itu adalah perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam proses waktu yang sangat lama dan juga membutuhkan waktu atau proses yang lambat. Misalnya perubahan dalam transportasi. Nah, zaman dulu itu kan orang dalam memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya itu kan menggunakan gelondongan ya dulu kan. Nah, sekarang karena sudah ditemukannya roda dalam penemuan terbaru dari suatu ilmuwan gitu misalnya kan, maka terciptalah transportasi yang ada ini sekarang seperti sepeda, motor, mobil, dan kendaraan lainnya. Kemudian dalam perubahan revolusi itu kebalikan dari perubahan evolusi. Nah, itu tuh perubahan sosial atau budaya yang berlangsung secara cepat dan terjadi karena sudah direncanakan atau belum sama sekali direncanakan oleh suatu masyarakat tersebut. Misalnya revolusi industri di Inggris yang dimana pada tahap produksi maksud saya, pada tahap produksi suatu benda itu kan dulu menggunakan tenaga manusia ya, tanpa menggunakan mesin. Nah, untuk di sekarang adanya perubahan sosial, jadi terciptalah suatu mesin. Jadi itu tuh perubahan yang sangat cepat dan sudah direncanakan sebelumnya, sehingga menghasilkan produksi barang itu cepat, karena kalau menggunakan tenaga manusia kan membutuhkan waktu yang sangat lama. Sedangkan dalam menggunakan mesin itu dalam memproduksi barang dapat menghasilkan barang yang atau memproduksi barang dalam waktu yang sangat cepat. Jika berdasarkan besar kecilnya pengaruh yang terjadi pada masyarakat akan perubahan sosial budaya tersebut, maka perubahan sosial ini terbagi menjadi dua, yaitu perubahan sosial budaya yang besar dan juga perubahan sosial budaya yang kecil. Perubahan sosial budaya yang besar ini pada umumnya merupakan perubahan yang akan memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat itu sendiri. Misalnya terjadinya proses industrialisasi pada masyarakat tersebut yang masih agraris ya misalnya. Kemudian di sini lembaga-lembaga lembaga-lembaga masyarakat maksud saya akan terkena dampaknya atau terkena pengaruhnya, yakni seperti hubungan kerja mereka, sistem kepemilikan tanah, dan juga klasifikasi masyarakat dan lain sebagainya. Perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat yang mencakup perubahan pada aspek-aspek struktur pada suatu masyarakat, atau karena terjadinya perubahan dari faktor lingkungan, lalu berubahnya sistem komposisi penduduk, lalu keadaan geografis, serta berubahnya sistem hubungan sosial. Selanjutnya ada perubahan sosial budaya, yaitu sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat tersebut. Baiklah, di sini saya Arif Hidayat akan melanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu di sini saya akan membahas tentang karakteristik perubahan sosial budaya. Di sini karakteristik sosial budaya itu ada 4. Yang pertama yaitu tidak ada masyarakat yang perkembangannya berhenti, karena setiap masyarakat mengalami perubahan secara cepat ataupun lambat. Selanjutnya yang kedua yaitu perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan akan diikuti perubahan pada lembaga sosial yang ada. Selanjutnya yang ketiga yaitu perubahan yang berlangsung cepat, biasanya akan mengakibatkan kekacauan sementara, karena orang akan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Selanjutnya yaitu yang terakhir, perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau spiritualnya saja, karena keduanya saling berkaitan. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari materi sebelumnya, yaitu penyebab dan faktor terjadinya perubahan sosial dan kebudayaan. Yang pertama ada perubahan dari dalam masyarakat yang terbagi menjadi 5. Yang pertama, perubahan penduduk. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang dikarenakan bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk. Bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk ini menyebabkan perubahan sosial budaya pada tempat tinggal tersebut. Yang kedua, ada pemberontakan atau revolusi. Pemberontakan akan menyebabkan perubahan sosial budaya.
Contohnya adalah pemberontakan G30 SPKI pada tahun 1965 yang membawa perubahan terutama dalam sistem politik sehingga dilarangnya ajaran komunis di Indonesia. Pelanggaran ajaran komunis ini disebabkan karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang dijadikan dasar hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga ada peranan nilai yang diubah, yaitu perubahan juga dapat disebabkan berubahnya peranan nilai di masyarakat. Misalnya dengan sosialisasi program keluarga berencana mampu untuk menghambat pertambahan penduduk. Yang keempat ada peranan tokoh karismatik. Tokoh karismatik adalah tokoh yang disegani, dihormati, dan diteladani oleh masyarakat. Peranan tokoh karismatik membawa pengaruh dalam perubahan kehidupan masyarakat. Yang terakhir ada penemuan baru. Adanya penemuan baru dalam kehidupan masyarakat, baik itu berupa ilmu pengetahuan maupun teknologi, mempengaruhi dan membawa perubahan dalam masyarakat. Yang kedua ada perubahan dari luar masyarakat. Perubahan sosial budaya juga terjadi karena unsur dari luar masyarakat seperti faktor geografis, kebudayaan, dan politik. Pengaruh luar masyarakat merupakan hal yang wajar dalam perubahan sosial budaya masyarakat. Pengaruh dari luar masyarakat ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pengaruh lingkungan alam. Pengaruh lingkungan alam sangat berpengaruh dalam terjadinya perubahan sosial budaya. Misalnya, tanah yang subur dapat berguna untuk lahan pertanian sehingga masyarakat di daerah tersebut memiliki usaha sebagai petani. Yang kedua, kebudayaan masyarakat lain. Kontak kebudayaan antar masyarakat mempunyai dampak yang positif dan negatif. Contohnya, kontak kebudayaan dengan bangsa barat seperti Eropa. Pengaruh positif berupa transfer ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Sedangkan pengaruh negatifnya adalah berupa pola hidup kebarat-baratan oleh sekelompok anak muda. Yang terakhir ada peperangan. Peperangan akan menyebabkan pengaruh negatif terhadap sebuah aspek kehidupan masyarakat. Yang ketiga ada perubahan sosial budaya. Faktor-faktor perubahan sosial budaya tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat memberikan dampak negatif dan positif. Akibat dari positifnya, perubahan dapat terjadi apabila masyarakat dengan kebudayaan mampu menyesuaikan diri dengan gerak perubahan. Keadaan masyarakat yang memiliki kemampuan dalam menyesuaikan diri tersebut disebut adjustment, sedangkan untuk penyesuaian bermasyarakat dengan gerak perubahan disebut integrasi. Akibat negatifnya adalah terjadi apabila masyarakat dengan kebudayaan tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri sendiri dengan perubahan disebut dengan maladjustment. Maladjustment akan menimbulkan disintegrasi. Selanjutnya ada faktor pendukung proses perubahan. Di sini dari Surjono Sukonto saya mengambil 3 poin. Yang pertama, kontak dengan kebudayaan lain. Lalu yang kedua, sistem pendidikan formal yang maju. Lalu yang ketiga, sikap yang menghargai hasil karya seseorang dan berkeinginan untuk maju. Nah, ini menurut saya salah satu poin yang penting, yaitu kita untuk selalu menghargai karya atau hasil orang lain dan kita selalu berkeinginan untuk terus maju dan meningkatkan kemampuan kita. Lalu selanjutnya, faktor penghalang proses perubahan. Jika tadi ada faktor pendukung, di sini ada proses penghalang. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Ini sangat berpengaruh sekali, apalagi di era kita yang modern seperti ini, era yang digital. Kita akan selalu ketinggalan jika kita tidak mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan kita. Lalu selanjutnya ada sikap masyarakat yang masih tradisional. Nah, ini sangat berpengaruh atau menjadi penghalang dari perubahan sosial. Lalu yang ketiga, adanya kepentingan yang telah ditanamkan dengan kuatnya. Baik, sekian materi perubahan sosial dan kebudayaan dari saya, kelompok 3. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.